Sedangkan produk perencanaan di sini kita bisa berbentuk rencana atau planning biasa atau kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program ataupun proyek. Contohnya kayak gini. Jadi perencanaan itu tuh dilakukan oleh atas ke bawah, berarti dia yang punya wewenang di atas. Jadi manajer itu mempengaruhi apa yang ada di komisaris hingga tenaga kerja. Nah, sedangkan dari bawah ke atas, misalnya dari personalia, dari bagian-bagian, itu dia memberikan perencanaan kegiatan per departemen. Nah, itu akan dinaikkan lagi ke atas, ke bagian. Nah, dari bagian itu akan ditaruh ke komisaris sampai akhirnya dianalisis oleh pemilik perusahaan. Itu contohnya dari bawah ke atas. Ataupun kita bisa mengkombinasikan keduanya. Jika memang perusahaan itu melakukan keduanya. Selain manajer itu menentukan kebijakan dari bawah pun merencanakan planningnya sendiri. Contoh paling mudahnya itu kayak gini. Kita kan sering nonton TV ya. Nah, misalnya RCTI. RCTI itu kan punya general manager, punya ini. Tapi kan dia punya divisi kreativitas, divisi tata panggung, divisi kostum. Nah, divisi kostum, divisi tata panggung, kalau ada proyek kan pasti mereka bikin sendiri per bagian. Baru akhirnya itu dipresentasikan ke atas lagi dipilih sama yang atasnya lagi. Nah, itu contoh perencanaan dari bawah ke atas. Kayak gitu. Cuma kalau di RCTI sendiri yang dari atas ke bawahnya itu misalnya dia ingin bikin program Miss World gitu. Yang bawah ya harus ngikutin kayak gitu. Terus Miss World yang menang siapa? Nah, di sini adalah kita mengenal pentingnya perencanaan. Jadi, perencanaan itu asalnya karena kita bekerja baik secara individu ataupun dengan orang lain akan menemukan banyak ketidakpastian. Jadi kondisi itu pasti akan berubah setiap waktunya. Jadi kita membutuhkan perencanaan secara matang. Kalau dari buku yang teman-teman dapat, semua orang itu tidak bisa mengetahui kondisi masa depan. Banyaknya tingkat inflasi yang fluktuatif. Nah, pendapatan masyarakat yang sering berubah-ubah. Misalnya, siapa yang tahu besok akan naik jabatan? Siapa yang tahu besok malah ada PHK atau kawan-kawannya? Kan kita nggak pernah tahu. Dan kita pasti akan mengalami fluktuasi pendapatan. Terus kemajuan teknologi, perubahan iklim, misalnya yang sekarang dari yang batu, misalnya karena saya rumahnya di sekitar situ ya, batu kan terkenalnya dingin, ya kan, dulu itu cuma menjual wisata itu ya cuma pemandangan aja kayak gitu kan. Sekarang tapi karena udaranya sudah mulai panas, nah akhirnya dia mulai menjual wisata itu tidak hanya menjual tempat tapi juga produk khas itu apa kayak gitu. Jadi dia menambah nilai seiring perubahan kondisi termasuk iklim. Nah, perubahan selera konsumen, misalnya gejolak politik, sistem keamanan yang tidak terjamin itu memberikan pengaruh terhadap ketidakpastian di masa depan. Nah, alasan dasar perlunya perencanaan adalah yang pertama untuk mencapai protective benefit. Yang kedua adalah kita memiliki positive benefit. Bedanya apa? Yang pertama adalah protective benefit. Yang kedua adalah positive benefit. Ada di modulnya semua. Ayo Mas Boston. Itu bajunya Boston. Ayo.
Semuanya sama-sama keuntungan, cuma satunya bentuknya protektif, satunya positif benefit. Supaya kata-kata lebih mudahnya. Protektif, yang punya pacar protektif, ayo, kan tahu biasanya. Protektif itu apa? Saya yang sering galau di Facebook. Galoisasi. Kudeta hati, yang sering kudeta hati. Ayo. Protective benefit. Ayo Mbak, kamu yang di sini. Ini kan sudah di barisan depan, kan pasti protektor. Contohnya. Positif benefit. Hasil yang lebih bermanfaat. Intinya sama, jadi lebih mudahnya kayak gini. Kalau kata-kata di sini kan dia dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kalau ujian kan ingatnya susah ya. Jadi perencanaan intinya itu semuanya pasti kita ingin keuntungan. Cuma keuntungan itu dibentuknya pasti saat kita ada dalam kondisi prima ataupun kita dalam kondisi bermasalah. Kalau kita dalam kondisi bermasalah, biasanya lebih sering menggunakan protective benefit. Jadi kita lebih berupaya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan. Perencanaannya kita berupaya untuk mencari alternatif-alternatif dari penyelesaian masalah. Kalau kita dalam kondisi prima, sudah pasti perencanaan akan dilakukan untuk menambah keuntungan kita. Ya enggak? Jadi, teman-teman, meningkatkan sukses pencapaian dari tujuan organisasi itu sendiri. Jadi perbedaannya adalah kalau kita protektif, itu lebih sering kalau kita dalam kondisi tidak prima. Jadi teman-teman lebih memilih mengurangi masalah. Nah, yang kedua adalah dalam kita kondisi prima, kita lebih memilih untuk meningkatkan pendapatannya kita, meningkatkan kesuksesannya kita. Tidak selalu menentukan hasil dari kerja itu yang penting mengurangi masalah-masalah yang ada. Iya, jadi jadi kayak gini, misalnya kalau kita udah dalam kondisi kacau balau usahanya kita, pilihannya kita kan pertama, aku mau ganti produkku agar lebih digemari oleh masyarakat, atau aku memberhentikan produksi, kayak gitu kan. Biasanya mana ada orang yang aku akan ningkatin produk ini tambah banyak aja, padahal dia itu sudah nggak disukai sama masyarakat, itu kan nggak mungkin. Jadi itu lebih protek, jadi kita lebih menjaga apa yang kita lakukan. Protek itu kan menjaga, jadi dia mengurangi tingkat kesalahan. Jadi melakukan perbaikan. Kalau yang selanjutnya adalah dia positif benefit, karena kita sudah memiliki keuntungan positif, kenapa enggak? Dengan kita bisa meningkatkan. Misalnya gini, sampo, ya kan? Produk sampo. Orang sudah suka terhadap salah satu merek, ya. Dia sudah dapat respon positif. Apa yang akan harus aku lakukan? Aku mulai membentuk sampo ini, biasanya hanya dipakai sama dewasa, sekarang sudah aku kurangi kandungan kimianya agar bisa dipakai sama bayi, bisa dipakai sama
orang tua. Bisa dipakai lagi buat misalnya yang satu anti dandruff, yang satu anti rontok, yang satu anti tikus atau apa. Yang bikin perusahaan aku, jadi anti tikus kan nggak masalah. Ya. Udah, udah. Ya. Di buku itu nggak ada penjelasannya gambar ini, cuma coba dijelasin ya. Jadi di sini itu adalah dua tipe manajemen dapat memberikan reaksi atau merencanakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi perbedaan di gambar itu apa sih? Kan cuma arah panah ya. Yang satu arah panahnya ke dalam manajemen, yang satu adalah manajemen mempengaruhi lingkungan. Ya kan? Nah, gambar yang pertama adalah dia reaktor pasif, dalam artian manajemen Naran dulu. Mbaknya selesai ketawa aja. Kamu ah? Saya Mbak Nunung. Nuriati. Adiknya ini loh Mbak Nuriati. Nangis loh. Yang pertama adalah manajemen sebagai reaktor pasif. Dalam artian di sini manajemen itu jauh memperoleh reaksi dari lingkungan, atau lingkungan itu jauh lebih kuat daripada proses manajemen sendiri. Berarti manajemen kalian nggak kuat di sini. Kalian kurang matang dalam melakukan manajemen. Akhirnya lingkungan lebih berpengaruh terhadap manajemen. Dalam artian kalian lebih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ini maunya apa sih? Akhirnya manajemen itu dibentuk seperti apa. Nah, sedangkan yang kedua adalah dia manajemen sebagai penyesuaian yang dinamis dan kreatif. Jadi manajemen inilah yang berhasil mempengaruhi lingkungan. Bukan lingkungan yang mempengaruhi dia, tapi dia yang mempengaruhi lingkungan itu. Nah, di sini selanjutnya adalah manfaat-manfaat perencanaan itu sendiri. Di situ ada penjelasannya secara gamblang, cuma ringkasannya mungkin yang pertama adalah membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Karena memang perencanaan itu dibuat untuk menjawab ketidakpastian. Nah, yang selanjutnya adalah membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Di sini memang bahasanya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kemarin kristalisasi apa kayak gitu ya. Kalau aku mau pakainya ini aja, apa namanya, berlianisasi gitu ya. Bukan kristal. Nah, kristalisasi itu maksudnya kita, kristal itu kan cantik ya. Jadi kita itu mempercantik manajemennya kita memperkuat manajemennya kita memperkokoh manajemennya kita. Dengan dia lebih fleksibel terhadap masalah-masalah yang akan terjadi. Yang ketiga adalah dia memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Jadi manajer itu akan belajar bagaimana lingkungan mempengaruhi manajemennya dia, bagaimana dia harus mempengaruhi lingkungan. Jadi manajer lebih mengerti tentang apa yang diproduksi oleh perusahaan ataupun apa yang lingkungan inginkan terhadap perusahaan itu sendiri. Lingkungan lebih gampangnya